Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, walladzi hadana li tariqihil qawim, wa faqqahana fi dinihil mustaqim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segenap puji dan selaksa rasa syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Zat yang telah menurunkan dan menanamkan ketenangan demi ketenangan di dalam kalbu orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita adalah hamba Allah yang senantiasa diberikan ketenangan demi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya selawat bermahkotakan salam senantiasa mengalir kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta al dan sahabat beliau sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sosok yang patut kita idolakan. Bahkan hadirin, bukan hanya kita masyarakat muslim saja yang mengakui keagungan dan kehebatan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sejarawan Philip Kahiti mengatakan Muhammad adalah the great man in the world, manusia teragung yang pernah lahir di atas permukaan bumi ini. Beberapa tokoh barat lainnya juga mengakui kehebatan baginda Rasul. Michael Hurt misalnya, di dalam bukunya 100 tokoh paling berpengaruh di dalam sejarah peradaban dunia, menempatkan baginda Rasul di urutan pertama dari 100 tokoh-tokoh dunia lainnya. Di dalamnya ada Adolf Hitler, Mahatma Gandhi, Julius Caesar, Napoleon Bonaparte, the Lion of Europe, singa daratan Eropa. Tetapi Michael Hurt menempatkan baginda Rasul di urutan pertama. Kenapa? Karena banyak sekali kehebatan, keagungan dan keluar biasaan yang dimiliki, mukjizat yang dimiliki oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa sejarah pernah mencatat dulu Madinah diturunkan kepada kita jauh tertinggal melalui baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika Al-Qur'an diturunkan kepada masyarakat muslim, umat muslim pada saat itu telah berhasil melakukan ekspansi dan menguasai 2/3 dunia. Oleh karena itu hadirin, kepemimpinan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diakui oleh dunia dan patut kita contoh untuk kita sebagai umatnya. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ta'zim Uki yang mulia Imam Syekh beserta seluruh pengurus masjid, ketua remaja masjid, gure-gure luntuan, termasuk Walid Tengku Misran Fuadi yang sudah berhadir, izin Walid, dan gure-gure luntuan yang sudah berhadir pada subuh yang mulia ini, jamaah yang insya Allah senantiasa mendapatkan berkah dan rahmah Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, izinkan sejenak beberapa saat
kita merefleksikan bulan Ramadan sebagai bulan tazkiyah dan mengawali Syawal sebagai konsistensi ibadah menjadi tema yang akan kita bahas pada subuh yang mulia ini. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat, di dalamnya terdapat kalimah Allahu Akbar. Ketika kita berzikir, di dalamnya juga terdapat kalimah Allahu Akbar. Dan ketika sebulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, ketika memasuki bulan Syawal, hampir seluruh dunia yang ada muslim di dalamnya, di berbagai belahan dunia, di berbagai pelosok kota, di berbagai perkotaan, mengumandangkan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Di dalamnya hadirin oleh para ulama tasawuf menginterpretasikan, memaknai kalimat Allahu Akbar ini dengan kullu ma siwallahi asghar. Selain daripada Allah yang maha besar itu semuanya kecil. Maka Allahu Akbar ini memiliki kalimat tazkiyatul akidah. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla. Sungguh beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya. Maka kita memaknai bulan Syawal ini dengan kalimat Allahu Akbar sebagai tazkiyatul akidah, penyucian akidah kita. Ketika kita menyebut kalimat Allahu Akbar, hanya Allah yang maha besar, kita ini kecil. Apa yang kita miliki saat ini, putra yang kita miliki uronyo hanya sebentar saja, titipan Allah. Kita hebat, yang secara hakikat bukan kita yang hebat, tapi Allah yang maha hebat. Jangan hanya karena kita bergelar doktor seakan-akan kita yang paling pintar, kita yang paling hebat. Tanyo yang paling jarang, yang lain hana paham dulu. Jangan hanya karena kita dititipkan sedikit harta oleh Allah, gebi motor mewah, gebi rumah mewah, maka tetangga-tetangga kita hanayum karena kita memiliki sesuatu yang lebih dari orang-orang lain. Mandung gop hanayum. Padahal hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lupa, kita sadar ketika kita senantiasa menyebut kalimat Allah tidak sampai ke hati, hana rohwati, maka tidak ada makna tazkiyatul akidah pada diri kita hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman ini adalah zaman-zaman yang telah tergeser momen tazkiyatul akidah. Fenomena yang kita lihat saat ini hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah seakan-akan lepas daripada tazkiyatul akidah. Berbagai macam kejadian, berbagai macam fenomena itu luput dari pengawasan kita. Bahkan hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melihat bagaimana remaja-remaja kita ini sedang trennya begal. Ini dialami oleh anak-anak kita, bukan hanya di kota-kota besar, di Jakarta, di Medan dan lain sebagainya. Barokan hanya takalan bak media tagai Jakarta, Medan tagai nabagal, uronyo bagdanyo kanan, bahkan dekat sekali dengan kota kita. Ini disebabkan karena apa? Karena lepas kontrol kita orang tua dalam mendidik anak kita, dalam menyucikan jiwa kita di dalam keluarga, dalam menyucikan anak-anak kita agar senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan agama. Karena keimanan kita yang kecil,
keimanan keluarga kita yang kecil, maka itu akan tersampaikan, tergerus di dalam keluarga kita dan tersampaikan kepada anak-anak kita. Padahal hadirin sidang jamaah dimuliakan oleh Allah, wal yakshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Imam Ibnu Katsir memaknai kalimat di'afan ini, ayat ini turun berdasarkan asbabun nuzul yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Pada saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya memiliki harta yang banyak, sementara saya hanya memiliki satu orang anak saja. Bolehkah saya ya Rasulullah menyedekahkan harta ini 2/3 kepada orang lain?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jangan, tidak boleh." Lalu bolehkah ya Rasulullah saya menyedekahkannya setengah, 1/2 saja? Tidak boleh juga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bertanya lagi, apakah boleh saya bersedekah 2/3 ya Rasulullah? Tidak boleh, itu pun banyak, kata Rasulullah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, saya lebih senang, saya lebih berharap antum itu meninggalkan pewarismu yang kaya dan tidak lemah dan tidak pernah mengharapkan belas kasihan orang lain, sehingga turunlah ayat ini. Ini memaknai bahwa hadirin sidang jamaah Rasulullah, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah berpesan, jangan tinggalkan generasi lemah di belakangmu. Karena ada oleh Rashid Ridha, ulama modernis Mesir, menafsirkan dalam tafsirnya Al-Marar, menafsirkan kalimah di'afan ini dengan 2 makna. Lemah yang dimaksud di sini adalah lemah akidah. Kita meninggalkan generasi-generasi kita yang lemah akidah. Kita berikan mereka fasilitas yang luar biasa tetapi tanpa kontrol kita. Kita berikan anak-anak kita HP, kita berikan mereka internet yang luar biasa, tetapi tanpa kontrol orang tua, dan ini sangat berbahaya hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa salah satu faktor adanya begal adalah karena mereka sering mengakses kekerasan di dalam HP-nya. Mereka sering bermain game Mobile Legend, game PUBG. Itu adalah game tembak-menembak, bunuh-membunuh. Sudah terbiasa. Penelitian menyebutkan apa yang sering ditonton oleh anak-anak kita, apa yang sering dilihat oleh anak-anak kita, maka dia akan sama kesehariannya seperti yang sering dia lihat dan sering dia tonton. Maka begal sudah menjadi biasa. Narakan lentuan lengku disampaikan cidro guru SMK disampaikan baluntuan bahwa uronyan beliau pernah dia jemput cidro anak murid ge di Polres disebabkan karena terlibat begal. Anaknya hana gesangka dan kuli gurunya, bahkan hana gesangka karena irumah kula biasa. Ditanya mbak urung si irumah pun biasa. Karakternya biasa, santun dan biasa, hana biasa mentang, hana terjalak bahwanya begal, terlibat dalam begal. Yang terjalak gurujan, yang batat-batat ternyata akan begal. Wate kita nyang pakan begal, ipegah le anaknya, kamu tamang lam begalnya nasyarat dan merasa hebat, merasa luar biasa ketika tamang begal. Pakan denggu. Syarat tamang begal ternyata dipegah dengan lentuannya bena darah bak pedung atau itu mengdrop le Polres kajut. Nyan kajut syarat tamang ke begal. Man monyon syarat dengku, maka anak-anak kita akan berlomba. Ada istilah di dalam psikologi disebut dengan narsistik tuh. Istilah narsistiknya adalah anak-anak kita pengen narsis. Anak-anak kitanya pengen hebat, pengen keren.
Sang-sang ketika idang potongan pedengnya kehebat keren. Kerennya bangun dia nunggu. Lagaknya bangun dia. Nyan sama-sama yang lomba-lomba nunggu. Pakan nunggu karena sudah terbiasa dengan yang tadi. Yang bunuh, yang sering ditonton oleh di dalam HP-nya. Dia sering mengakses tindakan-tindakan kekerasan dalam HP. Ime endgame yang di dalam gamenya menyejipoh urung mendarah metrat-trat HP nunggu. Mangat atau main HP. Ya ini bahaya. Lalu bagaimana caranya kita mengendalikan ini, hadirin sidang jamaah dimuliakan oleh Allah? Maka tugas kita sebagai orang tua untuk mengontrol. Bukan tidak boleh memberikan HP. HP itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita saat ini karena perkembangan teknologi. Sebagaimana yang disebutkan oleh Alvin Toffler, bahwa kita sudah sampai pada revolusi yang disebut dengan revolusi informasi. Kita tidak bisa menghindari. Tetapi caranya adalah mengontrol diri kita dan mengontrol anak-anak kita. Kalau akidahnya sudah kuat, akidahnya sudah pas, akidah sudah mantap, maka biarkan saja mereka menggunakan HP. Biarkan anak-anak kita menggunakan HP karena ini boleh jadi sebagai fasilitas mereka belajar. Tetapi kalau sebaliknya HP ini akan digunakan sebagai fasilitas maksiat, dan ini yang membahayakan kita dan membahayakan bangsa kita ke depan, hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah barangkali kita memaknai momen Syawal ini dengan tazkiyatul akidah. Qad aflaha man tazakka. Kemudian yang kedua, kita memaknai dengan tazkiyatun nafsi, penyucian jiwa kita, hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kisah dulu pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang perempuan kepada baginda Rasul. Beliau menyampaikan, perempuan ini menyampaikan, "Ya Rasulullah, hukum saya pada hari ini. Berikan hukuman yang setimpal kepada saya pada hari ini." Kenapa? Katanya Rasul. Lontuan kenurinang nyan kalih long pubut-but dosa. Dosa yang long pubutnya luar biasa ya Rasulullah. Maka lebih hukuman yang setimpal kepada long. Kun seorang perempuan ini. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, dosa apa yang telah engkau perbuat? Lontuan kalih long mezina ya Rasulullah, dan saat ini sedang mengandung seorang anak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, irji'i, pulanglah. Ya Allah gede kuli Rasulullah. Ya Rasulullah, berikan hukuman kepada saya. Kepudi wolong, berikan hukuman kepada saya Rasulullah. Irji'i, pulanglah kata Rasulullah. Nanti setelah melahirkan kembali lagi ke sini kata Rasulullah. Giyu balik lembah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, setelah perempuan ini melahirkan anaknya, kembali kepada baginda Rasul dan menyampaikan lagi, ya Rasulullah, lentuan kalau lo melahi nyopat anak lentuan, uronyo lebih hukuman dari perbuatan zina yang telah lentuan lakukan, agar lentuan terbebas dari dosa yang telah lentuan lakukan di bumi dan terbebas daripada dosa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar perempuan ini dan melihat anaknya yang masih bayi. Rasulullah juga menyampaikan lagi, irji'i, pulanglah. Susui anakmu sampai 2 tahun. Setelah 2 tahun kembali lagi ke sini kata Rasulullah. Giwolem. Setelah, singkat cerita, setelah 2 tahun wanita ini menyusui anaknya, beliau kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan lagi, ya Rasulullah, lentuan kalih long susui anu selama 2 tahun, nyopat anu lentuan kalih long sapi nyolam bahasa tanyo hanali tabi susu, hanali tabi asi kalih ta sapi. Gejak lamba Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah menyapi anak saya, ini anak saya, mohon berikan hukuman kepada saya agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa saya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjatuhkan hukuman rajam pada saat itu kepada perempuan ini karena telah melakukan dosa zina. Maka di saatnya pertama dilakukannya hukuman rajam. Bahkan beberapa sahabat komplain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kepu nepegat lagi ya Rasulullah, gepegah oleh Rasulullah bahwasanya taubat yang dilakukan oleh perempuan ini sebenarnya luar biasa dan besar sekali. Kalau dibagi-bagi kepada 70 orang di sini, 70 keluarga di sini, masih lebih taubat yang dimiliki oleh perempuan ini, oleh wanita ini. Ini maknanya adalah tazkiyatun nafsi, penyucian jiwa. Maka oleh karena itu hadirin sidang jamaah, refleksi ini menjadi pelajaran kepada kita. Sebenarnya kita harus senantiasa menyucikan jiwa kita. Tidak ada diri kita yang tidak berdosa. Semua kita berdosa hadirin sidang jamaah. Tanyo manusia pastina dosa. Maka dosa itu harus ada yang disebut dengan tazkiyatun nafsi, penyucian jiwa kita. Memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa yang pernah kita lakukan jika itu sifatnya hablum minallah. Tetapi kalau sifatnya hablum minan nas, kita berdoa diampunkan dosa oleh Allah dan juga meminta maaf kepada saudara-saudara kita. Dalam kemaah baurung tamping. Itu juga kita mulai dari keluarga. Tanya uragam dalam kemaah baurinam. Begitu juga urinang laki maah ba uragam, anu laki maah ba urungsi laki maah ba anu. Begitu juga dengan lingkungan sosial kita, lingkungan kerja kita juga begitu. Tidak ada yang kita lakukan tanpa terlepas daripada kesalahan hadirin sidang jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah sama-sama kita melakukan tazkiyatun nafsi, menyucikan jiwa kita, menyucikan diri kita di bulan ini. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ketiga adalah tazkiyatul bal, penyucian harta. Tazkiyatul mal, lam bulan puasa kalau kita bayar zakat, kita banyak bersedekah. Lalu apakah itu hanya berlaku di bulan puasa saja, setelahnya hanali mensedekah? Kita punya harta yang berlebih, ada hak fakir dan miskin di sana, tetapi kita enggan membayar zakat itu. Maka jangan sampai hadirin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai nanti pada suatu masa kata Rasul yang pada saat itu bukan tidak ada lagi masyarakat miskin, bukan tidak ada lagi orang-orang miskin, tetapi pada saat itu, pada zaman itu, hanale urung yang tung zakat getanyo, hanale urung yang tung sedekah getanyo, hanale urung yang tung infak getanyo dong. Urung kaya rame, urung dermawan rame bawatenyan, tapi hana getu hojuk. Karena bukan tidak ada orang miskin, sampai tinggal sampai kiamat menteng na urung gasin. Tetapi fakir miskin saat itu, pada zaman itu hana getungli sedekah gede, hana getungli zakat gede. Tetapi urungnya getuntut bak tubuh getanyo, di dalam darah getanyo 2,5% hak goknyan yang hana getanyo. Maka jangan sampai kita sampai pada masa itu, pada zaman itu, yang dimana tidak ada lagi fakir miskin yang tidak mau menerima sedekah kita dan infak kita. Maka mudah-mudahan hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita mulai di bulan Syawal ini sebagai bulan konsistensi ibadah. Apa yang sudah pernah kita lakukan di bulan Ramadan, apa yang sudah pernah kita laksanakan di bulan Ramadan, senantiasa juga menyertai kita di bulan-bulan berikutnya yang kita mulai dengan bulan Syawal ini sebagai bulan konsistensi ibadah hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang harus dilakukan oleh kita hadirin